Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mengenai subjek pajak. Ada landasan hukum pasal 2 sampai pasal 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Subjek dan objek pajak. Pajak penghasilan atau PPH dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya di dalam tahun pajak. PPH dapat digunakan atas bagian tahun pajak jika kewajiban subjek dimulai dari bagian tahun dan tahun pajak adalah tahun takwin. Jika tahun buku tidak sama, dapat menggunakan tahun buku asalkan berdurasi 12 bulan. Setelah itu ada dasar hukum Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan tempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1993 tentang pajak penghasilan. Contohnya lagi ada peraturan pemerintah PP, keputusan presiden atau Kepres, peraturan keputusan Kemenkum PMK, KMK, peraturan keputusan dan surat edaran Dirjen Pajak, Per, Kep, dan SDGP. Setelah itu ada subjek pajak, pasal 2 ayat 1 dan 1A. Orang pribadi yang kena pajak itu ada orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satuan bersifat atau menggantikan yang berhak. Itu ada badan usaha tetap atau BUT, merupakan subjek pajak yang perlakuan pajaknya disamakan dengan subjek pajak badan. Itu ada subjek pajak pasal 2 ayat 1 dan 1A. Subjek pajak dalam pasal 2 ayat 2 itu dibagi menjadi dua. Satu dalam negeri, yang dua bagi luar negeri. Subjek pajak dalam negeri itu pasal 2 ayat 3, orang pribadi bertempat tinggal berada di Indonesia lebih dari 153 hari dalam 12 bulan atau dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat tempat tinggal di Indonesia. Dan ada badan didirikan atau bertempat kedudukan Indonesia kecuali unit tertentu badan pemerintah yang memenuhi kriteria. Pembentukannya berdasarkan peraturan perancangan pembiayaan bersumber dari APBN atau APBD, dan penerimaannya dimasukkan dalam APBN atau APBD. Pembukaannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. Bukan lagi ada warisan yang belum terbagi, menggantikan yang berhak. Dan ada subjek pajak luar negeri, pasal 2 ayat 4. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia berada di Indonesia tidak lebih dari 103 hari dalam 12 bulan. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat tinggalnya di Indonesia selama menjalankan usaha atau kegiatan melalui PUT Indonesia. Kedua, menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, bukan dari menjalankan usaha atau kegiatan melalui BAT di Indonesia. Nah, itu ada bentuk usaha tetap. Pasal 2 ayat 5, bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak LN dan badan sebagai subjek pajak LN. Di bawahnya ada untuk menjalankan usaha atau kegiatan Indonesia. Terakhir ada bentuk usaha tetap. 1 pasal 2 ayat 5. Ada beberapa di sini. Yang pertama ada tempat kedudukan manajemen, B cabang perusahaan, C kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, gedung, bank, promosi dan penjualan, pertambangan dan pengalian sumber alam, wilayah kerja, pertambangan minyak dan gas bumi, perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan atau kehutanan, proyek konstruksi, isolasi atau proyek perakitan, dan M pembiayaan jasa sepanjang tahun oleh lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Orang atau badan selaku agen yang kedudukannya tidak bebas. Agen atau pengawas dari perusahaan asuransi yang tidak diberikan
dan berkedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia komputer komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis dan bisa atau diberikan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui itu saja yang saya sampaikan. Baik, saya akan membahas sedikit lagi yang tidak termasuk subjek pajak dalam pasal 3. Pertama ada kantor perwakilan negara asing, atau A. Atau B. Pejabat perwakilan diplomat dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang yang diperbentukkan yang bekerja dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar dari jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbul balik. Dan C. Organisasi internasional yang ditetapkan Kemenkum dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain memperoleh penghasilan dari usaha dan memberikan pinjaman pada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. Dapat pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari. Di sini ada landasan hukum objek pajak. Dalam definisi penghasilan pajak, pasal 4 ayat 1 merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Itu berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak. Dengan nama dan dalam bentuk apapun, gratifikasi umum penghasilan. Penghasilan itu dibagi menjadi 4. Ada penghasilan dari pekerjaan dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, dan sebagainya. Penghasilan dari usaha dari kegiatan itu ada penghasilan dari modal berupa harga gerak ataupun tidak gerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan penjualan harga atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha. Lagi ada penghasilan lain-lain seperti pembebasan utang dan hadiah. Selanjutnya ada ketentuan khusus penghasilan. Kamara semua penghasilan digabungkan dalam satu pajak. Jika menderita kerugian dikompensasikan penghasilan lain kecuali kerugian dari luar negeri. Penghasilan dikenakan final atau dikecualikan dari pajak, tidak boleh digabungkan. Objek pajak dalam pajak 1 penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya. Kali itu kanlah lain dalam undang-undang pajak penghasilan. B. Hadiah dari undian atau pekerjaan kegiatan dan pekerjaan. Laba usaha. B. Kedua pajak. Keuntungan karena penjualan atau karena pekerjaan termasuk sama ada keuntungan, yaitu ada keuntungan karena pengalihan harta sebagai ganti saham atau penyertaan modal. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya. Keuntungan karena likuidasi penggabungan atau peleburan, pemekaran, pemecahan, pengalihan usaha atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah,